Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para alim, ulama, bapak kiai, para habaib ingkang kita sareng-sareng taati sedaya fatwahipun. Bini sesepuh para kiai utamanipun keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantu saha tokoh-tokoh masyarakat pejabat pemerintah ingkang kula hormati. Bini sesepuh tamu undangan ugi ingkang kula mulyakaken, hadirin para bapak ibu santri, hadirin hadirat rahimakumullah. Sareng-sareng mengawali dalu menika niat hikmah talabul ilmi, monggo muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kandi maos tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kesempatan dalu menika kula panjenengan atas kenikmatan saged nderek hormat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha hormat Sahibul Hal Mbah Kiai Mustafa. Mugi-mugi jerih payah kula panjenengan niat ingkang sae thalabul ilmi, mugi-mugi kecatet ngamal silaturahim ditampi dening Allah manfaah barokah dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi tetep wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping 3 kawula angsal amanat kapurih mewakili panitia saha sekaligus sahibul bait. Pertama, atas nama panitia penyelenggara Hari Besar Islam Isra Mi'raj saha Hal Mbah Kiai Mustafa, saking panitia mengucapkan ribuan terima kasih, matur nuwun sanget atas sedaya sumbangan dari Bapak Ibu sekalian, mulai dari pikiran, tenaga, bahkan sampai mengeluarkan infak harta bendanipun demi terselenggaranya acara dalu menika. Kula angsal amanat ngaturaken matur nuwun sanget, mugi-mugi sedaya kula wau dados amal saya ditampi dening Allah kanthi doa jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jazaa. Amin. Salajengipun sedaya para rawuh Bapak Ibu sekalian, saking panitia estunipun dipun rencana hormati panjenengan sak sae-saenipun.
Tapi dengan keadaan kita terima nglegowo ikhlas ning penggalih atas rahmat Allah rumpo hujan pun ngantos ngresula. Mulai wingi alhamdulillah terang. Nurunaken rahmat kala wau nembe nggih nurunaken rahmat. Mugi-mugi dados hujan sing dados rahmat lan barokah sehingga gesang kula panjenengan teng donya angsaredanipun Allah hujan saged mujudaken kenikmatan tanduran kesehatan saged nambahi ketakwaan kula panjenengan abdi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sing paling akhir saking panitia sedaya kekhilafan kekirangan atas penghormatan pun arupi napa kemawon estu kula atas pakelipun nyuwun pangapunten ingkang sakadha-kadhaipun. Ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Salajengipun atas nama Sohibil Bait mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh atas rawuh panjenengan sedaya. Ugi saking Sohibil Bait ngrawuhaken panjenengan ugi namung doaken jerih payah panjenengan niat saya panjenengan rawuh lenggah pinarak wonten menika panggenan niat ikhlas karena Allah mugi-mugi kecatat sebagai amal silaturahim lan mangki sareng-sareng nglenggah kalih para kiai-kiai sepuh estu mugi-mugi panjenengan sedaya lan kita sedaya saged angsu ilmu dibarengi hidayahipun Allah angsal ilmu ingkang manfaah barokah dunya akhirat Allahumma amin. Salajengipun kula Sohibul Bait wau wingi kapuri mausaken silsilah Mbah Kyai Mustafa. Kula ngasta catatan niki mboten buatan kula. Aslinipun khal Mbah Kyai Mustafa niku mboten namung 28. Mboten keenek kaitung. Nggih, ngeten iki bersama kampung masyarakat nggih nembe-nembe niki enten 28 niku wau. Rumiyin cilik kula sampe mbah-mbah kula sesepuh wingi-wingi ngawontenaken dengan gumilir ganti tenggeni sedek-sedek Blitar Galek Ponorogo dan seterusnya alias seanjang sana teng Dzurriyyah Bani Mustafa. Mboten nek kegitung pun lajeng kawula didhawuhi guru kapure wangsul. Mboten wangsul namung didhawuhi ndilalah kersane Allah siri Mbah Mustafa bareng kare sirine guru kula teng Jawa Tengah. Moco suasana mriki. Padahal kula dipernahne guru kula syariat ndilalah guru kula ketepatan alumni Said Muhammad. Rencang ngabdi talab wonten Said Muhammad Al-Maliki wonten Mekah. Kiai ini langitan iki. Mbah Yai Ubaidillah. Alhamdulillah. Kula dipanggil guru sepuh sirine Mbah Mustafa gandeng mriko kula diwacakne awakmu ono masjid mbahmu wong apik diobani kidul masjid lemahmu nggih Mbah mulang Quran saisane sabar nrimo suwi niku terakhir njung gelek sama-sama berkah njuding ya ngono kuwi awakmu. Mboten teng ngerti niki. Kula aturaken jenengan. Akhire kula mboten kan mulih
tak angen-angen Mbah Yai Sepuh sing dawuh kula seda sing kula teng Jepara kula tinggal wangsul babati bring dados ngaten niku wau. Terus ngawontenaken khol Mbah Mustofa mulai kula teng griya ngawonten mulutan niat khol. Mboten kula ngomong nih. Alhamdulillah ngantos bakdo niku ngundang langitan pertama kali gini kali para habaib menika ngertos sedaya. Alhamdulillah ngantos sakniki kula mulai malih saking keluarga. Lah niki mengke kula mboten macaaken kanthi mendetail. Kula mengke kula layar jenengan waos, bahkan kula damel cerita permulaan Mbah Mustofa terus bundi riyen wujud masjid niki. Nggih, kula mboten kathah matur, nggih sakniki mirengaken dawuh-dawuh saking komentar soho sejarah kecil saking Mbah Mustofa wujud masjid niki. Pun siap operator niki. Siap operator. Nggih Pak Bu mirengaken lan mandeng kula damel film kecil. Silsilahipun kula tulis teng mriku diwaca niku nggih. Mekaten nggih kita nikmati angen-angen sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, berikut adalah silsilah dan sekilas sejarah tentang Mbah Mustofa. Siapakah sejatinya Kiai Mustofa sang perintis Kemiri? Beliau adalah putra dari Kiai Nuruddin Ahmad Hasan atau Kiai Ageng Paningal di Jepara. Kiai Nuruddin adalah putra dari Raden Ishak atau Panembahan Jiwo. Panembahan Jiwo adalah putra dari Syekh Sayyid Hamzah, Pangeran Tumapel. Syekh Sayyid Hamzah adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel, Surabaya. Nasab mulia ini terus bersambung hingga Syekh Jumadil Kubro dan bermuara kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasab barokah yang menjadi sandaran perjuangan di Kemiri. Kisah ini bermula di Dusun Kemiri pada masa Babat Alas. Saat itu, hutan belantara masih begitu lebat dan liar. Dahulu, tepat di tengah dusun ini, berdiri tegak sebatang pohon kemiri yang amat besar, dan dikenal sangat wingit atau angker. Tak ada seorang pun warga yang berani mendekat, apalagi menebangnya. Hingga suatu ketika, datanglah seorang ulama dari Jepara, Jawa Tengah. Beliau bernama Mbah Mustofa. Atas izin Allah dan dengan karomah yang beliau miliki, pohon keramat itu berhasil dirobohkan. Di bekas tumbangnya pohon itulah, beliau mendirikan sebuah masjid kecil atau langgar. Tempat inilah yang kelak menjadi pusat syiar dan dakwah Islam di Kemiri. Dalam perjuangan suci ini, Mbah Mustofa tidak sendiri. Beliau didampingi oleh dua sosok mulia, yaitu Mbah Abdul Alim dan Mbah Abdul Hamid. Beliau berdua adalah keturunan dari Ponorogo, sekaligus ipar dari istri Mbah Mustofa. Selain beliau berdua, Mbah Mustofa juga dibantu oleh sahabat dan masyarakat di Kemiri. Bersama-sama, mereka bahu-membahu memakmurkan masjid ini. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi di masa penjajahan, sekitar awal abad yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Mbah Yai Mustofa dikaruniai 3 orang putra laki-laki, yaitu Mbah Idris, Mbah Mansur atau akrab disapa Mbah Jamhuri, dan yang ketiga, Mbah Masmud.
Ketiga putra beliau sama-sama menyiarkan agama Allah, namun yang mendapat amanah untuk meneruskan dakwah di Kemiri adalah Mbah Idris. Beliau berkhidmah, menjaga dan mengurusi masjid peninggalan sang ayah di Kemiri. Sementara itu, kedua adiknya mendapatkan amanah untuk menyebarkan agama Islam di luar Kemiri. Mbah Mansur dikenal sebagai sosok intelektual yang ahli dalam pendidikan dan politik. Beliau melanjutkan dakwahnya hingga ke Sumatera dan Banyuwangi. Di sana, beliau mendirikan madrasah, pondok, dan masjid. Demikian pula dengan Mbah Mas'ud, yang turut berjuang di tanah rantau. Kebanyakan putra-putra Mbah Mustofa akhirnya menetap di luar, demi menunaikan amanah perjuangan. Akhirnya, tinggallah Mbah Idris seorang diri di Kemiri. Sembari berdakwah, beliau merintis pondok sederhana, berupa angkring-angkringan. Beliau dibantu oleh abdi dalem yang setia, seperti Kang Suwarni dan Kang Muhi, yang kemudian menikah dengan warga sekitar. Kang Suwarni dibuatkan langgar kecil untuk dakwah di desa Jaten, dan Kang Muhi mengurus masjid yang ada di Kemiri. Qadarullah, Mbah Idris wafat dan dimakamkan di Kemiri. Begitu juga dengan Mbah Jamhuri dan Mbah Masmud. Mbah Idris meninggalkan seorang putra yang masih kecil, bernama Mbah Hashim, serta beberapa putri. Salah satunya adalah ibunda dari Kiai Haji Syamsuduha. Putri-putri beliau ini kemudian dinikahkan dengan kiai-kiai dari luar daerah. Ada yang diboyong ke Blitar, Trenggalek, dan Kedungwaru untuk mendirikan pesantren di sana. Sepeninggal Mbah Idris, Dalem Kemiri pun mengalami masa kekosongan figur kiai. Mbah Hashim, yang diharapkan meneruskan, telah menetap di Blitar. Beliau hanya bisa hadir setiap hari Jumat untuk menjadi imam dan khatib. Kegiatan pondok pun mulai tersendat. Barulah setelah puluhan tahun, sekitar tahun 1958 hingga 1960-an, masyarakat sekitar secara gotong royong dan penuh hikmah mengambil alih pengelolaan masjid yang digagas oleh Mbah Usman, putra dari Mbah Masmud, hingga berdirilah kembali madrasah desa di Masjid Kemiri. Tak hanya itu, beliau juga mendirikan madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda dan MTS, yang berkembang sampai sekarang menjadi MTS Negeri Ngantru atau MTS Negeri 7 Tulungagung. Ketika masa vakum dari figur kiai dan hanya tersisa madrasah desa yang dipegang oleh warga, Kiai Haji Syamsuduha atau putra generasi ketiga dari Mbah Mustofa, beliau bertekad untuk nyantri, mencari guru demi meneruskan perjuangan leluhur. Beliau berangkat pada tahun 1972. Perjalanan mencari ilmu beliau dimulai dari Pondok Ploso, kemudian sempat ke Banyuwangi, hingga akhirnya berlabuh di Kudus pada tahun 1974. Di Kudus, ingatan beliau tentang asal-usul Mbah Mustofa dari Jepara mendorong beliau untuk mencari makam Kiai Ageng Paningal atau ayahanda dari Mbah Mustofa yang dimakamkan di Ndaren, Jawa Tengah. Kebetulan, seorang teman sekamar beliau adalah kerabat dari Kiai Ageng Paningal. Melalui temannya, beliau mengetahui adanya Masjid di Ndaren yang strukturnya sama persis dengan masjid di Kemiri. Beliau menceritakan sejarah Kemiri kepada keluarga di Ndaren. Sayangnya, dalam kunjungan kedua beliau, Masjid Ndaren sudah dibongkar atau diperlebar dengan struktur yang berbeda. Ditemukanlah tiang masjid asli yang tersimpan di belakang dan sudah tidak terpakai. Kiai Haji Syamsuduha berniat membeli tiang tersebut untuk dibawa ke Kemiri sebagai tabarukan atau mencari berkah sejarah. Tetapi, pihak keluarga Ndaren belum mengizinkan. Meskipun kepala desa setempat telah mendukung,
ketika beliau berkunjung untuk ketiga kalinya, tiang tersebut sudah hancur. Namun, semangat untuk menyambung sejarah itu tak pernah padam. Kiai Haji Syamsuduha melanjutkan nyantri di Kudus hingga tahun ke-1986. Kala itu, sebenarnya beliau berniat menetap di Jawa Tengah. Di sana, beliau bertemu alumni Syekh Said Muhammad yang menugaskan beliau untuk mengelola pondok baru dengan metode yang sangat cocok. Bahkan sudah disiapkan cabang di kampung, yang rasanya jauh lebih mudah daripada harus babat alas lagi di Kemiri. Namun, guru sepuh beliau memberikan pesan yang menancap di hati. Beliau dawuh, "Kowe duwe masjid, neng kidul masjid, iku lemahmu. Mulanggo Quran sak isomu. Sing sabar, selamat-selamat, berkah-berkah." Artinya, kamu punya masjid, di selatan masjid itu tanahmu. Ajarkanlah Al-Quran semampumu. Yang sabar, yang menerima, selamat-selamat, berkah-berkah. Mendengar dawuh itu, beliau tersadar, tugas utamanya adalah pulang, melanjutkan perjuangan Mbah Mustofa. Setibanya di Kemiri, kondisi masjid, makam dan sekelilingnya masih belum tertata. Karena memang belum ada keluarga inti dari Kiai Mustofa yang merawat dan memakmurkannya. Kiai Haji Syamsuduha segera memulai dengan membersihkan bambu dan membuat gubuk kecil untuk dijadikan madrasah. Beliaulah yang memimpin langsung madrasah tersebut. Berkat sambung guru dan keikhlasan, perjuangan beliau berkembang pesat, sehingga beliau bisa menyusun metode An-Nahdliyah yang beliau usung diterima luas. Bahkan beliau ditugaskan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mengajarkannya. Popularitas Murotal, sang putra kecilnya yang bernama Gus Wafa, juga sempat membuat banyak orang menyangka Kemiri sudah memiliki pondok besar. Padahal, saat itu santri yang ngaji masih berstatus kalong atau pulang pergi. Pada awal tahun 2000-an, berdirilah secara resmi Pondok Pesantren Al-Quran Al-Mustofa. Seiring berjalannya waktu, pondok terus berkembang dan menaungi berbagai lembaga pendidikan hingga saat ini. Tahun ini, keluarga besar kembali menggelar Haul Akbar yang ke-28 untuk Mbah Mustofa. Acara ini bukan sekadar rutinitas, ini adalah wujud takzim dan khidmah kita semua kepada sang pembabat alas Kemiri. Haul ini adalah momen untuk mengenang perjuangan, meneladani akhlak, serta meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga amanah dakwah yang telah dirintis oleh Mbah Mustofa. Sebagaimana dawuh guru sepuh yang selalu menaungi perjuangan di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Mustofa. Mekaten para rawuh sedaya, mboten kula ulangi malih saking kawula atas nami panitia saha Sakibul Bait estu nyuwun pangapunten ingkang sakadha-kadhaipun. Pumpung kumpul monggo hadiah Fatihah dateng sesepuh babat tanah kula wau Mbah Mustofa. Mugi-mugi perjuangan ingkang kita sareng-sareng sengkuyung iki angsal ridhanipun Allah. Para putra wayah, santri-santri sing mukim temriki bahkan sing duduk dados manusa ingkang kamil sempurna akhlak Quran, ahli Quran, ahlullah, sehingga wangsul dhateng ngersane Allah angsal syafaatipun Al-Quran Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaniyatinal qabul wal ijabah bi barakatil Quran wa bi syafaatir Rasulil Karim. Khususun Mbah Kiai Mustofa sekalian, Mbah Idris sekalian, Mbah Jamburi sekalian, Mbah Mas'ud sekalian, wa usulihim wa furu'ihim, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afifu anhum. Syai'un lillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wafaqani Allah wa iyyakum lit-ta'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.